Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiansyah dengan NIM 31250015 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan membacakan jawaban dari 5 pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertama-tama dari studi kasus, ada sebuah toko buku pintar Mart masih melakukan proses penjualan dan pencatatan stok secara manual. Permasalahan yang sering terjadi antara lain, pertama, data stok buku sering tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Proses transaksi penjualan membutuhkan waktu lama karena pencatatan masih menggunakan buku besar. Pelanggan tidak mengetahui ketersediaan buku sebelum datang ke toko. Pemilik toko kesulitan membuat laporan penjualan bulanan. Sering terjadinya kesalahan pencatatan data pelanggan dan transaksi. Pemilik toko ingin membangun sistem informasi penjualan buku berbasis web agar proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Dari pertanyaan pertama, jelaskan permasalahan utama yang terjadi pada toko tersebut. Jawabannya, permasalahan utama pada toko adalah proses penjualan dan pencatatan stok yang masih secara manual. Pertanyaan kedua, tahapan software development life cycle yang digunakan, mulai dari planning, analisis, design, implementation, testing, deployment, hingga maintenance. Yang pertama, planning. Mendefinisikan visi sistem, menentukan anggaran, serta jadwal pengembangan. Lalu, analisis. Mengumpulkan kebutuhan dari pemilik toko dan pelanggan untuk memahami detail fitur yang diperlukan. Untuk desain, merancang desain antarmuka web serta struktur database. Implementation, melakukan pengkodean untuk membangun sistem berbasis web sesuai dengan yang telah dibuat. Testing, menguji sistem untuk memastikan tidak adanya bug dan semua fitur berfungsi. Deployment, mengunggah sistem ke server web sehingga dapat diakses oleh pegawai dan pelanggan melalui internet. Dan terakhir, maintenance, melakukan update secara berkala, perbaikan jika ada masalah, dan penyesuaian fitur ke depannya. Di nomor 3, ada 5 tujuan sistem yang diperoleh oleh toko setelah sistem diterapkan. Pertama, data stok yang sesuai. Kedua, proses transaksi yang cepat. Ketiga, pelanggan dapat mengetahui stok barang tanpa datang ke toko. Keempat, pembuatan laporan bulanan yang mudah dan akurat. Dan terakhir, pencatatan transaksi yang akurat. Nomor 4, kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional berdasarkan studi kasus beserta sebutkan aktor atau pengguna sistem beserta hak aksesnya. Pertama, kebutuhan fungsional. Sistem dapat mengelola data stok buku dalam menambah, mengubah, dan menghapus. Lalu sistem dapat memproses transaksi penjualan secara digital. Lalu sistem dapat mencetak not atau laporan penjualan secara otomatis. Lalu sistem menyediakan fitur pencarian buku bagi pelanggan. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem memerlukan login untuk akses admin atau pegawai. Lalu sistem web harus dapat diakses 24/7 jam. Lalu terakhir, tampilan antarmuka yang sederhana. Aktor dan hak akses. Yang pertama, ada pemilik. Pemilik bisa akses penuh untuk semua fitur yang ada di dalam web. Pegawai, akses untuk memproses transaksi penjualan dan memperbarui stok buku. Dan terakhir, pelanggan, hanya untuk melihat tampilan web dan mengecek ketersediaan stok buku secara online. Berikut flowchart sistem berjalan dan flowchart sistem usulan. Yang pertama, sistem berjalan. Pertama-tama dari mulai, lalu pelanggan datang ke toko dan menanyakan stok buku kepada pegawai. Lalu pegawai mengecek stok buku.
Stok buku ada atau tidak? Jika iya, lanjut ke transaksi. Lalu pegawai mencatat laporan dan selesai. Jika tidak, proses selesai. Lalu sistem usulan. Pertama-tama, pelanggan masuk ke dalam website. Lalu pelanggan memasukkan judul buku pada fitur pencarian. Jika stok ada, maka pelanggan lanjut ke input transaksi, lanjut ke pembayaran, dan pencacatan laporan yang otomatis. Selesai. Jika stok barang tidak ada, akan muncul pesan habis. Lalu ingin lanjut mencari lagi? Jika iya, kembali ke menu website. Jika tidak, selesai. Sekian penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.